29 tentang Adillatu Tauhid Ar-Rububiyah, tentang dalil-dalil Tauhid Rububiyah ya. Dalil-dalil Tauhid Rububiyah. Dalil tentang Tauhid Rububiyah bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah dalil-dalil tentang adanya Tuhan, adanya pencipta ya, atau Tuhan ya. Kemudian yang kedua adalah dalil-dalil tentang Tuhan tersebut esa ya, tersebut esa dalam penciptaan, pemilikan dan pemeliharaan, pemilikan dan pengaturan. Jadi ada dua model pendalilan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Karena Tauhid Rububiyah maksudnya kita mengakui Tuhan itu ada, dan Tuhan tersebut adalah esa. Dan pembahasan ini yang akan kita singgung pada kesempatan kali ini adalah tentang poin yang pertama ya, tentang dalil-dalil Tuhan itu ada. Dan ini seperti sebagaimana saya singgung sebelumnya, bahasan ini bahasan yang penting karena bahasan ini terkait dengan bantahan terhadap orang-orang ateis yang mengingkari adanya Tuhan, dan itu mulai muncul, mulai marak di akhir-akhir ini ya. Ada yang mengakui, ada yang mengingkari adanya Tuhan, ada yang mengatakan saya masih mencari Tuhan, ada yang mengatakan saya masih ragu, ada yang mengatakan belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada, dengan berbagai macam model-model ateisme yang beredar di zaman sekarang ini ya. Dan bahasan kita kali ini ya perlu konsentrasi ya, diharapkan bagi para bapak dan ibu untuk konsentrasi dan butuh keseriusan ya, karena perlu mikir dalam hal ini ya. Baik, dalil adanya Tuhan kita juga bisa bagi menjadi dua ya. Yang pertama disebut dengan dalil fitrah, yang kedua adalah dalil akal. Dalil akal ya, secara akal ya. Apa yang dimaksud dengan dalil fitrah? Dalil fitrah maksudnya adalah dari sananya ya, fitrah manusia tanpa diajarin sudah menuju pada Tuhan itu ada. Dalil fitrah itu maksudnya, ini maksudnya adalah dalil dari sananya, dalil dari sananya ya, tanpa harus belajar, ya, sudah terpatrikan oleh Allah dalam hati manusia. Allah sudah patrikan dalam hati manusia. Jadi memang ketika Allah menciptakan manusia, fitrah itu sudah ada istilahnya file itu sudah ada dalam setiap manusia ya. Allah sudah patrikan dalam hati manusia. Baik, ikhwan dan akhwat yang hadirin subhanahu, ini disinggung oleh Allah dalam surat Ar-Rum 30. Kata Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia ya, menurut fitrah tersebut ya. Jadi Allah telah menciptakan manusia dengan fitrah yang ada dalam dada mereka ya. Perkara-perkara fitrah tersebut ya, kita akan singgung dalil fitrah. Ini kita tunda. Yang pertama adalah dalil fitrah. Kita bagi dua dalil fitrah ini ya. Fitrah pertama, fitrah mengenal pencipta atau mengakui keberadaan pencipta. Kemudian yang kedua, fitrah mengetahui ilmu-ilmu dasar. Ilmu-ilmu dasar. Ini ilmu dasar yang saya katakan tadi tidak perlu dipelajari, tapi semua orang sudah mengetahui secara langsung ya.
Di antara dalil bahwasanya Allah menjadikan manusia secara fitrahnya mengenal adanya Tuhan seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia itu yang dilahirkan di atas fitrah, itu mengenal Tuhan. Ada fitrah untuk mengakui adanya Tuhan, ya. Di atas Islam. Tetapi ternyata ketika fitrah tersebut tidak dijaga, fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya menjadikan dia menjadi seorang Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia menjadi seorang Majusi, ya. Artinya fitrahnya bisa berubah, tapi asalnya kalau seorang dibiarkan di atas fitrahnya, dia akan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam surat Al-A'raf, ya, dalil yang berikutnya dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-172 sampai 173, ya. Ibu bisa lihat di halaman 32, ya. Saya bacakan firman Allah, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim min dzurriyyatahum wa id akhadha rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Bala syahidna," kami bersaksi. Jadi kita semua ini pernah diambil saksi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita. Mungkin timbul pertanyaan, kita tidak pernah ingat lagi tentang persaksian tersebut. Benar, kita sudah tidak pernah ingat. Kalau kita pernah bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, tetapi asar, ya, karena sudah terlalu lama, ya. Ketika Adam diciptakan, kita dikeluarkan, kemudian ruh-ruh kita dikeluarkan, kemudian diminta persaksian. Itu sudah berapa mungkin 1000 tahun yang lalu, ya. Dan kita mungkin sudah lupa, tapi kata para ulama, meskipun kita sudah lupa persaksian tersebut, akan tapi dampaknya masih ada. Dampaknya masih ada. Dampaknya bahwasanya kita selalu mencari ada zat yang maha kuasa sebagai Tuhan kita, ya, sebagai Tuhan kita. Setiap manusia punya kecenderungan untuk mencari sesembahan, ya, mencari sembahan yang sembahan tersebut harusnya adalah Maha Esa, Maha Kuat dan Maha segalanya, ya. Makanya di antara bukti akan masih ada dampaknya hal ini, anak-anak muda mereka percaya adanya Tuhan itu sangat mudah. Tidak perlu kita sebutkan dalil macam-macam, selama mereka masih di atas fitrah, mudah. Ya, tahu-tahu mereka percaya sama Tuhan, tahu-tahu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus kita jelaskan dengan susahnya. Lihat saja anak kita, lihat manusia secara umum, mereka percaya adanya Tuhan. Yang enggak belajar, yang belajar, yang nakal, yang enggak nakal, semuanya percaya ada Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena mereka pernah diambil saksi, meskipun persaksian tersebut mereka sudah lupa, tapi dampaknya masih ada. Ya. Orang yang tidak percaya pada Tuhan itu keluar dari fitrah. Dia sulit, dia berusaha melawan fitrahnya yang menyatakan Tuhan itu ada, tapi karena ada perusak fitrah sehingga dia nekat melawan fitrahnya. Asalnya manusia punya fitrah bahwasanya Tuhan itu ada, ya. Baik, ini dalil fitrah mengakui keberadaan pencipta, ya. Oleh karena saya katakan tadi, hukum asal manusia yang belajar atau tidak belajar, yang taat maupun bermaksiat, semuanya mengakui ada Tuhan, ya, mengakui adanya Tuhan. Semuanya mengakui adanya Tuhan. Baik, saya sebutkan di halaman 33, coba Ibu lihat di halaman 33, di antara perkara yang membuktikan adanya dalil fitrah. Saya bacakan, kita dapati bahwa pada asalnya manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang di atas kepercayaan adanya Tuhan. Adapun kalangan ateis, maka mereka hanyalah minoritas dan mereka muncul belakangan. Ya. Jadi asalnya manusia percaya sama Tuhan, ini menunjukkan fitrah mereka mengakui adanya Tuhan. Ateisme itu muncul belakangan. Ketika syahwat sudah
mendominasi sehingga di antara mereka ada yang tidak mau percaya sama Tuhan supaya apa? Supaya bisa melampiaskan syahwatnya sesukanya. Atau mereka terkena syubhat-syubhat yang lain. Insyaallah akan kita bahas tentang macam-macam ateisme. Kemudian berikutnya di halaman 33 kita dapati di berbagai penjuru dunia, baik dari suku yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda, lokasi yang berbeda-beda, serta generasi dari masa ke masa yang berbeda-beda. Namun kita dapati umumnya selalu ada tempat khusus dibuat tempat ibadah. Ya, di mana-mana orang ada bikin tempat ibadah. Artinya mereka berusaha mencari Tuhan dan menyembah Tuhan. Entah Tuhan yang mereka sembah bisa jadi salah, bisa jadi tapi intinya mereka sepakat untuk memiliki tempat peribadatan, untuk mereka beribadah kepada sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan ya. Bahkan keberadaan tempat untuk kuil ibadah tersebut terkadang lebih ada daripada adanya pasar, daripada adanya sekolah, daripada adanya rumah sakit. Kenapa? Karena secara umum mereka merasa kebutuhan untuk beribadah kepada sesuatu itu adalah perkara yang urgent. Dan ini kita dapati dalam berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai macam generasi. Ini dalil bahwasanya fitrah Tuhan itu ada sudah maksudnya terpatri dalam dada-dada manusia. Kemudian saya sebutkan tadi juga, kita dapati anak-anak begitu mudah percaya adanya Tuhan. Tidak perlu kita repot-repot mendoktrin mereka. Mereka berjalan, tahu-tahu mereka percaya sama Tuhan. Ya. Mau nakal nggak nakal, mau macam-macam ya, mau belajar nggak belajar, mereka percaya adanya Tuhan dengan sendirinya dari sananya, dari sananya. Ya. Kenapa? Karena fitrah mereka Tuhan itu ada. Ya. Kemudian di antara hal yang menunjukkan fitrah, keyakinan adanya pencipta, kita dapati jika seorang ateis dalam kondisi genting dan terdesak, maka fitrahnya mencari Tuhan untuk menyelamatkannya. Bagaimanapun ia sejatinya membutuhkan sandaran, bagaimanapun ia sejatinya membutuhkan sandaran yang kukuh. Ya. Ada pernyataan bahasa Inggris artinya tidak ada ateis dalam lubang perlindungan, kondisi terdesak. Dan ini benar, bahwasanya orang ateis kalau sudah terdesak dia akan mencari suatu zat yang maha kuat untuk menolongnya. Saya punya kawan di Bali, dia sering ngantar-ngantar turis untuk mancing ya. Suatu saat dia bilang, saya pergi ke tengah laut bersama seseorang yang dia anti atau tidak percaya adanya Tuhan. Maka ketika dalam kondisi ombak yang besar, saya segera berdoa kepada Allah dan dia pun berdoa dia pun mencari kekuatan yang untuk menolongnya. Dia berkata, ya Tuhan ya. Jadi fitrahnya berbicara kepada sebelumnya selalu dia mengingkari adanya Tuhan. Tapi ketika terdesak antara hidup dan mati, maka dia fitrahnya berbicara untuk minta pertolongan kepada Tuhan yang dia yakini mengatur alam semesta ini, yang dia yakini memiliki kekuasaan untuk mengatur ombak yang sedang menerpanya. Ya. Dan ini makanya dikatakan orang ateis pun dalam kondisi terdesak dia pasti mencari sesuatu untuk menolongnya, mengeluarkan dia dari kondisi darurat, kondisi genting, yang dia yakin sesuatu tersebut bisa mengatur alam ini. Nah, itu menunjukkan fitrahnya percaya kepada Tuhan. Dia tidak akan pasrah diam saja, enggak. Dia pasti mencari sesuatu. Hatinya bergerak untuk memohon kepada sesuatu untuk menolongnya. Ya. Demikian juga di antara di antara dalil yang menunjukkan fitrah, ya, bahwasanya hukum asal manusia tidak menerima jika disuruh menyembah kepada hewan. Asalnya tidak menerima hal tersebut. Tapi fitrah bisa berubah. Ya. Tapi inilah fitrah yang merupakan dalil utama bahwasanya Tuhan itu ada ya. Kemudian pembahasan berikutnya ya, bukti-bukti tentang dalil fitrah. Ini mungkin kita bikin subjudul di sini ya. Bukti-bukti dalil fitrah. Jadi perlu kita ingat fitrah itu maksudnya dari sananya, tidak perlu belajar, tahu-tahu kita sudah memiliki pengetahuan tersebut tanpa belajar. Ya, berarti sejak kita lahir sudah ada file yang dipasang dalam diri kita. Tidak perlu kita belajar. Karena kalau kita belajar berarti bukan fitrah, berarti kita ilmu muktasab, ilmu yang kita cari. Maksud saya fitrah ini tidak perlu belajar, file sudah ada bagi setiap orang yang lahir, sudah filenya demikian. Yang pasang file tersebut siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antaranya pembahasan tentang ilmu-ilmu dasar, namanya mabadi'ul ilmi ad-daruriyah. Ilmu-ilmu dasar. Jadi ilmu itu ada dua.
ilmu ada dua ya. Yang pertama ilmu dasar, ilmu dasar. Yang kedua adalah ilmu hasil pengamatan, ilmu hasil pengamatan atau hasil belajar. Ilmu dasar ini yang kita katakan adalah ilmu berdasarkan fitrah. Berdasarkan fitrah. Pertama, dan dia merupakan landasan bagi ilmu pengamatan. Ia adalah landasan bagi ilmu pengamatan, bagi ilmu ini. Dia adalah landasan. Seandainya tidak ada ilmu dasar, maka kita tidak akan pernah mencapai suatu ilmu hasil pengamatan. Ya. Baik, contoh ilmu-ilmu dasar, lihat halaman 35, ibu-ibu, lihat 35. Ya. Di antara ilmu dasar tersebut, artinya tanpa kita pelajari kita ngerti. Pertama, akibat timbul karena sebab. Tidak mungkin ada akibat tanpa apa? Sebab. Ini nggak usah kita pelajari, kita ngerti. Misalnya ada anak jalan, tahu-tahu ada yang mukul kepalanya, dia pasti tahu ada sebabnya. Ada yang mukul kepala saya, makanya kepala saya sakit misalnya. Itu tidak perlu dipelajari, udah ngerti ada suatu akibat, tidak mungkin kecuali ada apa? Sebab, ada sebab. Ini dari mana? Fitrah, dari sana ya. Ya misalnya tiba-tiba ini jatuh, ini pasti ada sebabnya, entah ada kegoyangan, entah miring, entah saya dorong sehingga jatuh. Tidak mungkin jatuh sendiri, ya, ada sebabnya. Itu dari sana sudah terfitrahkan, tidak perlu dipelajari, orang sudah ngerti. Ya. Kemudian contoh ilmu dasar, semua orang ngerti bahwasanya 1 lebih sedikit daripada 3. Semua orang ngerti. Nggak usah diajari, udah ngerti. Ini 1 lebih sedikit daripada 5. Jumlahnya 1, mana yang lebih banyak? Ya 5. Yang lebih sedikit adalah 1. Nggak perlu diajari, orang semua sudah ngerti. Demikian juga contohnya, yang lebih ringan dan lebih kecil lebih mudah diangkat daripada yang lebih besar dan lebih berat. Kalau ada lebih kecil ringan, yang lebih mudah diangkat daripada yang lebih besar, lebih berat. Ini tidak usah dipelajari, kita ngerti. Dari mana? Dari fitrah. Ini bukan hasil eksperimen. Ada orang eksperimen yang kecil kalau diangkat ternyata lebih ringan daripada yang besar. Bukan hasil eksperimen. Tapi dari sananya orang udah ngerti, namanya sesuatu yang lebih kecil itu kalau diangkat lebih ringan daripada yang besar. Kalau jenisnya sama ya. Kalau jenisnya apa? Sama ya. Sama-sama apa namanya besi misalnya, yang kecil lebih ringan daripada yang besar. Kemudian di antara ilmu dasar bahwasanya tidak mungkin dua yang kontradiksi bisa digabungkan. Al-jam'u bainan naqidain mumtani'. Menggabungkan dua hal yang kontradiksi itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada suatu perkara ada dan tidak ada, enggak mungkin. Kalau ada atau tidak ada, enggak mungkin ada sekaligus tidak ada. Ini bukan hasil eksperimen. Ini dari sananya kita ngerti, enggak mungkin dua hal yang bertentangan bergabung. Tidak mungkin kita mengatakan seorang di timur sekaligus di barat. Ya kalau enggak di timur ya di barat. Enggak mungkin kita mengatakan suatu di atas sekaligus di bawah. Ini perkara yang mumtani. Enggak mungkin suatu kita katakan iya dan tidak. Enggak mungkin. Ya kalau enggak iya ya tidak ya. Kecuali sisi yang berbeda. Kalau sisi yang berbeda bisa iya bisa tidak, memang iya. Tapi kalau satu sisi yang sama, enggak mungkin kita katakan iya sekaligus tidak. Enggak mungkin kita katakan ada sekaligus tiada. Ini adalah ilmu-ilmu dasar. Nah ini kita untuk bantahan. Siapa yang pasang file tersebut? Penciptanya. Ini maksudnya kita perlu ini untuk membahas orang apa? Ateis. Karena orang ateis berusaha mengingkari ilmu dasar. Kata mereka, nggak ada ilmu dasar. Itu semua diketahui dengan apa? Eksperimen. Kita bilang nggak benar. Ini hal tidak perlu diajari. Semua orang ngerti. Sebab pasti, akibat pasti ada apa? Sebabnya. Yang 1 lebih kecil daripada 3, 1 kilo lebih berat, lebih ringan daripada 100 kilo. Udah ngerti. Nggak perlu dipelajarin, dan dua hal tidak mungkin kontradiktif digabungkan, tidak mungkin. Makanya ada satu saya tulis di catatan kaki, ibu mungkin lihat ya. Jadi orang-orang ateis berusaha mengingkari ilmu dasar tersebut karena kalau dia mengakui ada ilmu dasar maka ateisnya gugur. Dia harus berusaha untuk menanamkan bahwasanya manusia dilahirkan dalam kondisi filenya kosong, ya tidak ada sama sekali. Kita bilang enggak, sudah ada filenya. Nanti akan disebutkan banyak. Filenya bukan cuma file ini, banyak file-file yang lain yang memang Allah sudah pasang pada manusia yang menunjukkan penciptanya telah masang file tersebut. Makanya
orang ateis berusaha mengingkari ilmu dasar tersebut. Contohnya ada yang mengatakan alam ini tadinya tidak ada, lalu tiba-tiba ada tanpa pencipta. Ini nggak mungkin. Kalau kita sesuatu yang tidak ada tahu-tahu menjadi ada, nggak mungkin ya, nggak ada. Oleh karenanya ada sempat klip tersebar di YouTube ya tentang seorang ateis, dia kalau tidak salah profesor fisika, tapi dia mengingkari adanya Tuhan. Sampai dalam perdebatan dia mengatakan something from nothing. Sampai diketahui oleh mereka bagaimana sesuatu muncul dari sesuatu yang tidak ada. Dan itu sesuatu sangat melanggar aksiomatis ya. Ini namanya aksioma. Ilmu dasar ini istilah mereka adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak, memang dari sananya seperti itu. Ya, mereka mengatakan sesuatu terjadi tanpa sebab. Sesuatu tiba-tiba ada dari sesuatu yang tidak ada. Ini enggak mungkin. Ini sudah namanya dalam bahasa namanya mukabarah, yaitu kesombongan. Suatu yang jelas-jelas benar dia berusaha menentang. Kenapa? Karena dia ingin memegang prinsip bahwasanya Tuhan tidak ada. Ada kisah perdebatan antara seorang yang agamis dengan seorang ateis ya. Tentang ilmu-ilmu dasar. Maka seorang agamis tadi dia ingin menetapkan ilmu dasar itu ada tanpa dipelajari karena ini dari sananya, dari Tuhan. Maka dia bertanya kepada orang ateis, apakah Anda percaya terhadap ilmu-ilmu dasar ini bahwasanya sudah ada dari sananya? Maka orang ateis tadi berusaha mempertahankan keyakinan, saya tidak percaya. Saya tidak percaya, tidak ada ilmu dasar. Semuanya ilmu hasil eksperimen, hasil belajar, nggak ada ilmu dasar. Orang agama ini mengatakan apa? Enggak, Anda percaya. Si ateis mengatakan, saya tidak percaya, dia ngeyel. Orang yang agama juga mengatakan, enggak, kamu percaya. Dia berusaha mengatakan, kau percaya. Si orang ateis mengatakan, dia bantah, gimana sih? Saya kan bilang, saya tidak percaya. Akhirnya orang agamais mengatakan, lihat, dalam perdebatan kita ini, kau percaya kepada ilmu dasar. Di antara ilmu dasar, tidak mungkin dua yang kontradiktif bisa digabungkan. Tidak mungkin kau percaya dan tidak percaya digabungkan. Tidak mungkin. Makanya ketika saya bilang kau tidak percaya, kau percaya, kau bantah. Kau bilang saya percaya. Seandainya kalau ilmu dasar ini tidak ada, harusnya kau tidak membantah perkataan saya. Antum paham atau tidak? Saya ulang ya. Di antara ilmu dasar kita kan mengatakan tidak boleh menggabungkan dua hal yang kontradiktif. Antara iya dan tidak, percaya tidak percaya, nggak mungkin. Nah, orang ateis ini dia ingin berusaha menolak ilmu-ilmu dasar, enggak ada ilmu. Sampai mereka berusaha, siapa yang bilang bahwasanya lebih kecil lebih ringan daripada yang lebih besar, itu cuma relatif kata dia. Menurut kamu, menurut saya belum tentu. Ya. Siapa bilang kontradiksi tidak bisa digabungkan, itu menurut kamu, menurut saya belum tentu. Jadi dia berusaha menolak ilmu-ilmu dasar supaya menyatakan bahwasanya Tuhan tidak ada. Maka ketika terjadi perdebatan tersebut, orang yang beragama tadi mengatakan, kamu percaya kepada ilmu-ilmu dasar. Kata dia, saya tidak percaya. Enggak, kamu percaya. Enggak, saya tidak percaya. Dia ngeyel. Ketika dia ngeyel, dia ingin membantah orang tersebut, karena orang tersebut berusaha menggabungkan antara dua hal yang kontradiktif, antara percaya dan tidak percaya, maka dia bantah. Seharusnya kalau dia mengingkari ilmu dasar, ketika dibantah, dibilang kamu percaya, dia terima saja. Karena bisa tergabung dua hal yang berkontradiktif, berlawanan. Mudah-mudahan paham. Nggak usah ketemu orang ateis, nggak usah debat sama mereka. Semoga dapat hidayah gitu aja. Masuk neraka sana, bukan urusan saya. Baik, yang kedua di antara bukti-bukti dari fitrah seperti nilai-nilai akhlak. Nilai-nilai akhlak. Lihat halaman 36. Saya sebutkan di sini, manusia dengan berbagai macam modelnya di belahan bumi ini, baik Soviet maupun Ukraina, maupun Eropa maupun Barat, semua percaya bahwasanya membunuh orang tidak bersalah itu akhlak yang buruk. Ya atau tidak? Enggak usah diajari. Bahwasanya mengambil barang orang lain tanpa izinnya, mencuri itu adalah akhlak yang buruk. Tidak perlu diajari. Ini ilmu fitrah. Enggak usah duduk di SD bahwasanya mencuri barang, orang sudah tahu itu enggak benar. Ini nilai akhlak ini terpatri dalam diri seorang dari sananya. Seorang menilai mana akhlak baik, mana akhlak yang buruk. Kalau kita sebut dengan nilai-nilai, norma-norma, itu dari mana? Dari sananya, enggak perlu diajari. Enggak perlu dibaca modelnya.
timur dan barat, ya, utara dan selatan dengan berbagai macam sukunya, yang belajar nggak belajar, ketika mereka sepakat bahwasanya mengambil barang orang tanpa izin adalah keburukan, itu menunjukkan mereka terfitrah ini akhlak yang buruk. Menolong orang semua tahu menolong orang adalah kebaikan. Tidak usah diajari, itu kebaikan. Ini akhlak buruk seperti tanpa diajari, mereka sudah paham. Ini kesepakatan mereka, ini bukan perkara yang nisbi, bukan relatif, ini suatu yang kepastian. Ya, contohnya tadi, mengambil barang orang tanpa izin adalah keburukan, semua sepakat. Membunuh orang tua tanpa ada salah orang tua, jelas ini apa? Keburukan, ya, keburukan. Timbullah perdebatan juga antara orang agamais dengan orang ateis yang menolak bahwasanya penilaian akhlak itu suatu yang pasti, tapi dia mengatakan ini relatif, tidak ada namanya ilmu dasar seperti ini. Akhirnya ada orang agamais tadi bertanya kepada dia, ya, seandainya kau beriman tentang surga dan neraka, seandainya jadi tidak beriman dengan Tuhan, apalagi surga dan neraka. Seandainya kau beriman tentang surga dan neraka, kalau kau disuruh pilih mana, surga atau neraka? Otomatis dia bilang, saya pilih neraka, pilih surga. Kenapa pilih surga? Karena neraka, jadi ini dia tahu bahwasanya fitrahnya tidak tahu bahwasanya neraka adalah tempat yang apa? Yang buruk. Nah, berarti halaman 37 insting, ya, insting. Insting atau naluri, ya. Naluri, ya. Banyak, ya, hal-hal yang menunjukkan bahwasanya ini sudah dari sananya, baik manusia maupun hewan, ya. Saya sebutkan contoh-contohnya. Ini nggak perlu dipelajari. Tahu-tahu sudah ada filenya dalam diri seseorang, ya. Ya, di antaranya manusia laki-laki secara naluri umumnya bersyahwat kepada wanita. Ya. Sudah jelas, ya. Kalau perempuan ketemu laki-laki, ya pasti ada stromnya, ya. Dari mana stromnya yang pasang? Allah Subhanahu wa taala, kan? Enggak usah diajari. Enggak ada yang kata laki-laki ini perempuan, ini cantik, ini begini-begini, hendaknya kau tertarik kepada dia. Enggak perlu. Tahu-tahu ketemu, strom, selesai. Dari mana? Dari sananya. Bukan cuma manusia, hewan. Ada sapi jantan, lihat sapi betina, dia pasti tertarik. Sementara ada akhwat yang cantik, sapinya enggak tertarik. Dia tertarik kepada sapi sejenisnya. Dari mana? Karena filenya seperti itu yang Allah pasang pada dirinya. Udah. Seperti itu. Ini enggak perlu dipelajari, ya. Bagaimana ketertarikan lawan jenis dari sananya. Kalau robot ya susah gimana, kecuali harus diprogram dulu, ya. Tidak mungkin tiba-tiba. Makanya aneh adanya ketertarikan, ada syahwat dari mana coba? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya fitrah ada, itu hal-hal yang sudah dipasang pada makhluk tanpa harus dipelajari. Siapa yang pasang? Allah Subhanahu wa taala. Ini bantahan bantahan telak kepada orang ateis yang mengatakan Tuhan tidak ada, semua dengan belajar. Enggak bisa, ini dari sananya. Sebaliknya justru ada seorang, ini hukum asal, ya, seorang melihat ibunya, dia tidak tertarik sama ibunya. Tapi kalau dia melihat wanita yang bukan ibunya, dia tertarik. Kenapa bisa demikian? Ya ini dari sananya seperti itu. Kita sama adik, sama ibu mungkin terkadang terlihat sebagian aurat ibu, sebagian aurat adik, kakak, kita nggak ada ketertarikan. Tapi kita melihat tetangga tertarik. Kenapa bisa demikian? Dari sananya seperti itu. Dari sananya seperti itu. Apa itu namanya? Fitrah. Fitrah bisa berubah, ya. Saya bilang fitrah, orang yang percaya Tuhan nggak percaya Tuhan bisa berubah. Orang yang kelainan seksual juga bisa berubah, itu bisa. Tapi hukum asalnya tidak. Hukum asalnya ketertarikan kepada lawan jenis. Kemudian contoh lagi, ilmu dari sananya. Seorang bayi yang baru lahir, belum bisa melihat, belum bisa mendengar. Tahu-tahu ibunya kasih puting susunya, langsung dia sedot. Yang ngajarin dia sedot siapa coba? Seandainya satu profesor satu dunia ngumpul ngajarin anak bayi ini untuk melakukan suatu kegiatan, tidak bakalan mampu. Seluruh profesor dunia ngumpul ngajarin anak ini, kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak ada yang bisa ngajarin. Seandainya dia lahir dalam kondisi kosong, siapa yang ngajarin? Kamu nanti kalau ada puting sedot, ya. Siapa yang ngajarin? Nggak ada. Nggak bisa, dia nggak ngerti. Tetapi ketika dia lahir, dia langsung bisa nyedot. Dari mana? Allah yang kasih seperti itu. Ini ada Tuhan yang ketika jelas sudah dipasang file tersebut. Dia tidak pernah belajar sebelumnya. Tidak pernah melihat sebelumnya. Dia tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Tidak ada ilmu. Tahu-tahu dia bisa nyusu sama ibunya, menunjukkan memang sudah dipatrikan dari sananya. Demikian juga hewan-hewan banyak sekali. Bagaimana burung-burung bisa lebah, bisa langsung
lahir langsung bisa bekerja tanpa ada belajar sama sekali. Ini semua bagaimana hewan-hewan diajar untuk pertahankan hidup, ya. Kenapa tidak ada pikiran dalam dia mati lebih baik daripada hidup? Kenapa hewan-hewan tidak pilih mati? Dia kenapa pilih hidup? Ada instingnya, dia pertahankan hidup. Harus cari makan, ya. Berarti ada fitrah bahwasanya hidup itu lebih baik daripada apa? Pada mati. Sehingga dia mempertahankan kehidupannya. Lihat bagaimana singa yang begitu garang membunuh hewan lain, tapi begitu sama anaknya dia sayang sama sekali. Kenapa tidak jahat sama anaknya? Dari sananya Allah kasih fitrah seperti itu. Bagaimana seorang ibu bisa begitu cinta kepada anaknya, ya? Ya, dia sayang sama anaknya, kemudian dia bersabar mengandung sang anak, kemudian dia sabar dalam ngurus sang anak dari sananya. Dari sananya. Ini namanya fitrah, hidayah ammah. Kalau bahasa istilah syar'inya al-hidayah al-ammah. Yang kata ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa, "Famar rabbukuma ya Musa?" Siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa dan Harun? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami adalah yang berikan petunjuk, yang berikan bentuk kejadian kepada segala sesuatu, kemudian memberinya petunjuk. Itu petunjuk itu namanya insting, yang dari sananya Allah telah berikan kepada makhluk-makhluk. Allah berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun." Kami wahyukan, maka Rabb mewahyukan kepada lebah, ya jadikanlah gunung-gunung sebagai tempat tinggalmu, kemudian pohon-pohon dan dari bangunan-bangunan bikin rumah-rumah di situ. Tsumma kuli min kulli thamarati, kemudian makanlah dari setiap buah-buahan. Fasluki subula rabbiki dzululan, ya, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Lihat lebah, dari mana dia lahir sudah pintar, langsung sudah pintar bagaimana cara bikin. Langsung lebah itu kan berbagai macam model, langsung dia tahu pekerjaannya masing-masing. Tidak ada yang mengajari, ya. Hewan itu kan gimana mau ajari, susah, ya. Tapi sejak lahir sudah ada insting untuk mencari nafkah, model dia seperti itu, ya. Seperti itu, ya, dari sana, ya. Baik, ini adalah dalil fitrah. Kemudian kita akan bahas tentang dalil akal yang kedua, ya. Setelah ini, Gawin. Sudah? Baik, berikutnya kita akan bahas dalil akal yang menunjukkan adanya Tuhan. Dalil-dalil akal dalam istilah syariat, dalil akal disebut dengan al-ayat. Ayat atau jamaknya adalah al-ayat. Al-ayat. Ayat artinya tanda-tanda kebesaran Allah. Dan dalil akal tentang adanya Tuhan sangat banyak. Allah beberkan dalam Al-Quran banyak sekali. Yang Allah sebutkan inna fi dzalika laayat. Sungguh yang demikian itu ada tanda-tanda. Maksudnya kamu pikirkan secara akal tanda-tanda akan adanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Menunjukkan adanya Tuhan, tanda-tanda kebesaran Allah itu menunjukkan adanya Tuhan sekaligus, ya, kebesaran Tuhan tersebut, keagungan Tuhan tersebut. Dan itu banyak, saya sebutkan ayat-ayat, lihat halaman 40 catatan kaki. Allah mengatakan la ayatin liqaumi yaqilun, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sungguhnya penciptaan langit dan bumi, pergantian silih, berganti siang dan malam. Wal fulki allati tajri fil bahri, kemudian kapal yang berlabuh di atas lautan. Wa ma anzalallahu minas sama'i ma'in, Allah yang dijalankan oleh Allah. Kemudian bagaimana awan antara langit dan bumi. Semua itu la ayatin liqaumi yaqilun, adalah tanda-tanda
akan adanya Tuhan dan akan agungnya Tuhan bagi orang yang berakal. Benar ya, bagaimana bisa berjalan? Maksudnya bagaimana bisa berjalan dengan sendirinya? Ya, langit dan bumi dengan begitu megahnya, pergantian siang dan malam, dan semua ini menunjukkan ada yang mengaturnya. Baik. Dalil akal ini sebagaimana saya jelaskan pada halaman 41 ya. Dalil akal ini disebut dengan ayat-ayat, kemudian dalil akal ini landasannya adalah fitrah. Artinya kalau tidak ada fitrah, orang tidak akan percaya dengan dalil akal. Ya, fitrah itu yang menjadikan akal kita berjalan sehingga kita percaya. Jadi landasan dari dalil akal adalah dalil fitrah. Seperti ilmu dasar, ilmu dasar, sebab akibat ya, misalnya sebab akibat. Kemudian misalnya tidak mungkin merajihkan satu tanpa sebab, tarjih biduni murajjih mumtani ya. Dalil akal itu bisa kita terima ketika kita punya fitrah. Baik. Sesuatu yang ada, kita bahas sekarang ya. Sesuatu yang ada dua model ya. Namanya gaib. Adapun yang kelihatan, untuk mengetahuinya mudah. Untuk mengetahui keberadaannya dengan melihatnya. Dengan melihatnya. Mudah ya, seperti bumi ada enggak ada, lihat bumi, langit ada enggak ada. Dengan melihat kelihatan? Enggak kelihatan. Nah, kita ingin membuktikan secara dalil akal bahwasanya Tuhan itu ada. Tuhan itu ada meskipun dia tidak terlihat ya. Meskipun dia tidak. Contoh sederhana, listrik kita enggak pernah lihat. Nah, listrik kita enggak, tapi kalau pegang ke strom berarti ada apa? Dampaknya. Bilang tidak ada listrik, coba pegang. Ya, ada dampaknya, meski enggak pernah lihat. Tapi kita yakin ada. Contoh jin, saya tidak pernah lihat jin. Tapi saya sering ketemu orang kemasukan Jawa, tahu-tahu dia bisa nyanyi lagu Jawa. Ada wanita dulu saya pernah tahu tidak tahu bahasa Inggris, bahasa Belanda. Tahu-tahu dia bisa ngomong apa? Itu yang tidak terlihat. Di antaranya adalah ya, dengan dampak. Sebenarnya ada cara yang lain, metode lain, yaitu dengan pengkabaran. Dengan dikabarkan oleh sumber yang terpercaya. Yang terpercaya. Ya, sumber terpercaya. Saya tidak pernah lihat corona misalnya. Tetapi ada yang bilang, ada yang sudah lihat dengan alat, lihat corona bentuknya begitu. Ya sudah, saya percaya aja. Ya, dia dokternya saya percaya, orang muslim, orang bukan tukang bohong. Meskipun saya nggak pernah, dia kabarkan corona bentuknya seperti ini, saya percaya. Ya. Dan banyak hal kita nggak pernah lihat tapi kita percaya dengan pengkabaran orang yang terpercaya. Kita bicara tentang Tuhan, kita ada orang kita percaya Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dia kabarkan kita imani. Tetapi dalil ini tidak akan diterima oleh ateis. Ini pasti ditolak oleh ateis. Dia tidak mau terima dengan model dia. Yang kita perlu diskusi sama dia adalah dengan dalil ini. Ini yang perlu didiskusikan. Dalil bahwasanya dampak keberadaan Allah, bahwasanya Allah itu ada dengan melihat dampaknya. Dengan melihat dampaknya. Jadi kita akan bahas pada kesempatan kali tentang ini, tentang dalil adanya Allah dengan apa? Dengan melihat dampaknya. Dampak adanya Allah. Saya akan bahas di lembaran berikutnya. Sudah, Bin?
ditinjau dari dampaknya. Di antaranya para membahas tentang dalil-dalil, di antaranya dalil penciptaan, yaitu dalil ijad wal khalq, dalil penciptaan. Lihat pada halaman 42. Kita melihat semua banyak benda-benda yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pohon yang tadinya tidak ada kemudian bisa menjadi ada. Banyak hal, manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Hujan yang tadinya tidak tahu turun hujan. Kita lihat dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Ya. Sesuatu, kaedahnya ini kaedah. Sesuatu yang tidak ada lantas menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakannya. Ini apa namanya? Sederhana, dan ini diantara metode yang mudah. Baju nggak mungkin tiba, pasti ada yang jahit. Gampangnya. Mobil nggak mungkin, pasti ada yang bikin. Rumah ini nggak mungkin jadi dengan apa? Sendirinya. Pasti ada yang apa? 100 tahun yang rumah ini nggak ada. 5 tahun lalu baju ini belum ada. Pasti ada yang membuat. Itu logika sangat sederhana. Maka demikian juga kita melihat banyak makhluk yang tadinya tidak ada menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Sungguhnya kaidah ini dibangun di atas hukum sebab akibat. Ini dibangun ilmu dasar, dibangun di atas ilmu dasar. Sebab akibatnya. Artinya nggak mungkin ada akibat ini kecuali ada sebabnya ya. Ini sangat apa namanya? Sangat mudah ya. Dia akan kita bahas syubhat mereka suatu saat insyaallah. Ketika dia mengatakan, "Ustaz, kalau suatu yang ada pasti ada yang mengadakannya, terus Tuhan siapa yang mengadakannya?" Syubhat mereka. Tadi kita bahas. Kita kaidahnya bukan itu, bukan, ingat kaidahnya bukan setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, bukan. Kaidah kita setiap sesuatu yang tidak ada kemudian jadi ada, pasti ada yang mengadakan. Bukan setiap yang ada pasti ada yang mengadakan. Beda ya. Bukan saya bilang setiap yang ada pasti ada yang mengadakan, tapi saya mengatakan setiap yang tidak ada terus menjadi ada, pasti ada yang mengadakan. Karena kalau tidak ada yang mengadakan, harusnya dia tetap pada hukum asalnya tidak ada. Ketika dia tadinya tidak ada, kemudian jadi ada, pasti ada yang mengadakannya. Nanti adapun masalah tersebut akan kita bahas ya. Ada syubhat-syubhat ateis yang menunjukkan bahwasanya semuanya ini pasti ada yang mengadakan sampai pada titik terakhir yang tidak ada yang mengadakan dia sudah ada sejak awalnya, dialah namanya Tuhan. Kalau tidak ada sesuatu yang ada sejak awalnya, maka semua ini tidak akan ada. Dia harus kembali kepada titik awal, sesuatu yang ada dari sananya, bukan ada yang mengadakannya. Ibu paham? Paham atau tidak? Insyaallah ya. Sudah, kalau ketemu orang ateis nggak usah debat, bilang selamat masuk neraka, udah. Nggak usah. Tapi ini semua kita terkadang orang-orang yang terkena syubhat ateis, orang sekitar kita, dengan adanya medsos, dengan adanya baca yang macam-macam, sehingga terkadang orang dekat kita yang terkena syubhat ateis. Maka kita butuh mengetahui secara dasar ya. Tapi contoh yang kedua atau dalil yang kedua disebut dengan dalil al-inayah ya. Dalil perhatian dan keselarasan. Lihat halaman 45. Maksudnya apa? Maksudnya alam semesta ini terjadi dengan serasi. Alam semesta ini terjadi dengan serasi, dengan keserasian. Penuh keserasian. Maksudnya lihat ya, kita ini manusia diciptakan dan alam ini huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Kata Allah, Allah yang telah menciptakan bumi seluruhnya untuk kalian. Kita manusia ternyata Allah ciptakan alam semesta yang cocok buat kita. Ada oksigennya yang kita butuhkan, ada siang dan malam, ada hewan-hewan yang bisa kita makan yang menunjang kehidupan kita.
kemudian ada logam-logam, akhirnya kita bisa bikin mobil, bisa bikin motor, bisa bikin pesawat, ada bahan bakarnya, ada penyakit, ada obatnya. Ini semua nggak mungkin terjadi dengan sendirinya, nggak mungkin. Kalau sendiri dengan sendirinya pasti nggak teratur. Ketika terjadi dengan serasi, cocok dengan kebutuhan manusia, maka menunjukkan memang ini ada yang mengadakannya. Makanya Ibnu Rushd dalam kitabnya Manahijul Adillah, Kashful Madajil Adillah, dia mengatakan seandainya seorang berjalan di tengah hutan, tahu-tahu dia lihat batu jatuh tempat, mungkin ini kebetulan batu itu jatuh, tahu-tahu ada batu kecil nggak teratur di depan dia, ketendang atau apa, ini mungkin kebetulan. Tapi kalau dia berjalan di tengah hutan, tiba-tiba dia melihat ada batu yang disusun, dipahat seperti tempat duduk, kemudian diletakkan di bawah sebuah pohon, di atasnya ada naungannya. Ini pasti ada yang bikin, nggak bakar ya. Macam-macam intinya, dengan adanya lautan, dengan adanya udara, ini semua dibuat oleh Zat yang Maha Pencipta untuk serasi dengan kebutuhan apa? Manusia. Nggak mungkin terjadi dengan apa? Sendirinya. Nggak mungkin matahari kemudian siang hari bergerak berjalan sampai waktunya ya. Diatur seperti itu ya. Rembulan, semuanya diatur, ada aturannya. Sehingga dengan adanya alam semesta yang penuh keserasian ini menunjukkan Tuhan itu ada ya. Allah sebutkan dalam surat An-Naba, alam naj'al arda mihada wal jibala autada, tidakkah kami jadikan bagi engkau bumi yang sebagai hamparan, wal jibala autada, gunungnya sebagai pasak. Lihat bumi ini rata-ratanya adalah tanah yang datar. Tidak semuanya kerikil. Coba kalau ini seluruhnya batu, ya nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Coba bumi ini isinya seluruhnya air, kita juga nggak bisa hidup. Tapi Allah bikin ada lautan, ada sungai air tawar, ada laut air asin, ada bumi, ada tanah yang datar, ada gunungnya, ada hutan, ada macam-macam. Ya. Hewan-hewannya ada yang jinak, bisa disembelih, ada yang buas, tempatnya di mana, subhanallah. Ya, ini semua pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Karena orang-orang ateis Tuhannya adalah kebetulan. Kebetulan. Ini kebetulan. Semua kamu ada di atas muka ini kebetulan juga, kebetulan. Kamu mati juga kebetulan. Enggak ada, semuanya sudah diatur. Tapi yang berikutnya, yang ketiga, dalil al-itqan, dalil kesempurnaan ciptaan Allah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, ciptaannya kokoh dan mutqan, benar-benar kokoh. Lihatlah langit. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa", yang telah menciptakan langit dengan 7 tingkatannya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kau lihat tidak ada yang ganjil dalam ciptaan langit Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana langit yang begitu luas, lebar, luar biasa, tidak ada tiang, bighairi amadin tarawunaha, tidak ada tiang yang menyanggahnya. Terus tidak ada kemiringan, enggak ada sama sekali. Enggak ada yang satu agak turun, satu di atas, tidak ada lubangnya. Ya, tidak ada. Farji'il basara hal tara min futur. Coba lihat kembali ke langit, apakah ada bolongannya? Enggak ada. Kita kalau disuruh bikin atap sekilo, kita enggak mampu tanpa tiang. Tiang cuma di ujung 4 enggak bakalan mau, pasti ada yang agak turun, ada ini, kemudian ada lubangnya, harus nyambung-nyambung. Langit tanpa sambungan dari ujung sampai ujung, kita enggak tahu ujungnya mana, pangkalnya mana. Siapa yang bisa ciptakan seperti itu? Tuhan pasti. Ini nggak mungkin kebetulan. Nggak mungkin apa? Kebetulan. Dengan matahari, dengan orbitnya, rembulan dengan orbitnya, la syamsu yanbaghilah an tudrikal qamar. Ya, tidak mungkin matahari mendapati tubrukan dengan rembulan, tidak ada. Ada jantungnya, ada paru-parunya, ada mata saja, ada sarafnya dengan berbagai macam saraf untuk seperti kabel-kabel lah, ibarat kabel untuk mengenal warna merah, warna ini. Kalau ada saraf yang rusak, kabel yang putus jadi buta warna. Berapa? Ya, jadi ini luar biasa manusia ini penuh dengan kehebatannya. Nggak usah kita bicara manusia ya. Lihat aja lalat. Lalat binatang yang hina tapi sempurna. Allah ciptakan sempurna. Allah mengatakan, ya ayuhan nas, duriba mathalun fastami'u la. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u la. Wahai manusia sekalian, dibuat perumpamaan bagi kalian, maka dengarkanlah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah tidak akan mampu menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu. Lalat yang menjijikkan itu, tapi itu sempurna dengan gangguannya.
dengan mata fasetnya, dengan gerakannya. Siapa yang bisa bikin lalat? Hewan sempurna sebagai lalat ya? Tidak ada. Sempurna. Jadi ciptaan Allah semuanya sempurna. Belum lagi kita bicara tentang manusia ya. Baik, dalil berikutnya adalah dalil kemudian mereka tidak percaya kepada Tuhan, seperti Stephen Hawking. Kita baca Stephen Hawking, dia ahli fisika, dapat penghargaan banyak sekali ya. Dia mengatakan kita tidak butuh dengan Tuhan karena alam ini sudah ada aturan-aturannya. Justru ketika kamu tahu alam ini ada aturan-aturannya, berarti kamu tahu ada yang membuat aturan tersebut. Justru kamu tahu bahwasanya ada Tuhan. Bukan kamu tahu ada aturan-aturan, kamu bisa bikin rumus-rumus macam-macam. Kamu bilang ini kebetulan semuanya. Gimana kebetulan semuanya? Ya. Gak mungkin. Gak mungkin. Tuhan orang ateis kebetulan. Justru lihat bagaimana contoh matahari ya. Wasyamsu wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amri. Ala lahul khalqu wal amr. Matahari, rembulan, bintang-bintang semuanya di bawah aturan Allah. Masing-masing punya orbitnya. Matahari tiba terbit pada waktunya ya. Terbenam pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Kalau kereta bisa terlambat. Kereta bisa terlambat, pesawat bisa terlambat, bisa kecepatan ya. Jarang-jarang kecepatan, biasanya apa? Terlambat. Tapi kalau matahari pada waktunya. Dan Allah yang bisa merubah aturan tersebut. Allah pernah bikin matahari cepat, Allah pernah bikin matahari terlambat. Allah pernah bikin matahari terlambat dua kali. Ketika Yusha bin Nun berperang, Allah melambatkan matahari agar dia bisa menyelesaikan perangnya. Ketika Dajjal nanti muncul di akhir zaman, Allah lambatkan matahari sehingga satu hari seperti setahun. Tapi hukum asalnya, dan Allah akan bisa bikin matahari terbit dari barat ke timur hari kiamat. Tapi hukum asal ini berjalan dengan aturannya. Aturan-aturan yang berlaku yang disebut dengan sunan kauniyah, itulah berarti ada yang membuat aturannya. Makanya banyak ahli fisika yang membuat rumus-rumus. Ini rumusnya begini, rumus gaya, rumus ini, rumus ini, rumus ini. Dari mana? Berarti ada aturan yang dalam alam semesta ini banyak sekali aturan. Mereka baru menemukan aturan ini, baru menemukan hukum ini, hukum ini. Sungguhnya kumpulan hukum-hukum itu adalah aturan-aturan yang sudah dibuat oleh apa? Tuhan. Berarti ada yang membuat. Ada yang membuat. Saya sempat lihat apa Stephen Hawking maksudnya orangnya fisikawan hebat, dia cacat juga tapi kemudian dia meninggal dalam kondisi apa? Ateis. Sehingga sebagian fisikawan mereka, contohnya mereka berusaha, misalnya ingin menunjukkan alam terjadi dengan sendirinya, mereka bikin namanya teori-teori, antara teori bintang kembar, dua bintang bertemu, satunya meledak, satunya jadi pusat orbit, satunya mengorbit di bintang yang tidak meledak tersebut, atau apa namanya teori apa namanya bintang apa meledak apa namanya istilahnya Big Bang ya, dari suatu benda yang sangat padat kemudian meledak, kemudian akhirnya berkembang jadi planet-planet dan sebagainya. Baik, itu teori kita nggak semuanya hipotesa, dugaan. Kalaupun itu benar, timbul pertanyaan. Yang bikin bintang dua kembar siapa yang dari awalnya? Terserah meledak yang mana, tapi yang datangkan sumber pembuatannya siapa? Teori Big Bang, kalau kita benarkan, siapa yang mendatangkan benda yang sangat padat tersebut sebelum dia meledak? Apa dari tidak ada menjadi tiba-tiba ada? Something from nothing, dari mana seperti itu? Tapi di antara dalil tentang adanya Tuhan, namanya dalil takhsis, yaitu dalil pengkhususan. Artinya lahir ketiga jadi lahir kambing ya. Tapi ketika stabil, manusia dengan sifat manusianya, hewan dengan manusia menunjukkan ada yang mengatur semuanya. Paham ya Ibu? Masih ada waktu? Masih. Tinggal dua lagi. Berikutnya namanya dalil jamal, dalil keindahan. Ada perkataan seorang pakar yang teologi yang bernama Clark H.P. Knott ya, dia pernah berkata, cara terbaik menghadapi ateisme adalah dengan melihat keindahan yang Tuhan ciptakan. Tidak usah pakai debat-debat logika. Gini aja, kalau kamu bilang tidak ada Tuhan, semua terjadi dengan evolusi, dengan istilah-istilahmu, maka seharusnya terjadi dengan sampai kadar keperluan saja. Kadar keperluan saja. Contohnya bagaimana? Contohnya manusia yang penting hidup. Berarti dengan evolusi jadilah ada aroma ini, aroma ini ya. Berarti Tuhan, berarti ada yang sengaja membuat aroma tersebut, yaitu Tuhan yang menciptakan dengan tujuan.
Artinya kita ingin bantah orang ateis, maknanya kalau semua terjadi kebetulan tidak perlu ada penyempurna ini. Yang penting kehidupan jalan. Paham tidak Ibu? Paham ya? Seperti itu. Kalau perlu cuma ada matahari, ya sudah, yang penting matahari ada. Kenapa ada sunset, ada sunrise? Indah kita lihat. Kenapa kalau yang penting ada bunga? Kenapa harus ada bunga yang berwarna-warni? Ada bunga jingga, bunga ini, bunga macam-macam ya. Keindahannya. Itu berarti ada Tuhan yang menciptakan keindahan. Allah sebutkan, Inna zayyana sama'a dunya bi zinatil kawakib. Contoh, langit kalau perlu cuma langit, tidak perlu bintang, tapi Allah indahkan langit dengan apa? Bintang-bintang. Sebenarnya langitnya sudah cukup. Tidak perlu ada bintang, tapi Allah kasih bintang. Kenapa? Karena Allah memang menciptakan alam ini dengan keindahan. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Kami jadikan keindahan di atas muka bumi. Dina beluah untuk menguji kalian. Bahkan hewan-hewan. Kata Allah, walakum fiha jamalun hina turhina wa hina tasrahun. Sungguhnya pada hewan-hewan ada keindahan ketika kalian bawa ke kandang, ketika kalian bawa ke tempat penggembalaan, hewan-hewan juga ada keindahannya. Jadi di antara bantahan yang mudah bagi mereka, kita bilang kalau Tuhan tidak ada, maka semua terjadi hanya cukup pada kebutuhan primer. Kalau primer sudah terpenuhi, tidak perlu ada evaluasi berikutnya. Ketika ternyata yang ada di alam semesta ini bukan cuma yang primer saja, ada kamaliat, ada keindahan-keindahan. Ada keindahan alam, ada keindahan ini, hewan-hewan yang indah, kemudian manusia yang indah, ada aroma-aroma yang menarik, banyak hal yang merupakan keindahan, menunjukkan di situ ada Tuhan yang menciptakan. Yang terakhir adalah dalil mukjizat ya. Ini juga tergolong dari dalil apa? Akal ya. Artinya ketika ada mukjizat berarti ada Tuhan. Makanya ketika Nabi Ibrahim berdialog dengan orang yang mengingkari adanya Tuhan ya. Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbi an atahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fa buhita alladhi kafar. Tidakkah kau lihat bagaimana seorang yang Allah berikan kerajaan, yaitu Raja Namrud, yang dia sombong dan angkuh dengan kerajaan tersebut, ketika dia mengaku adanya Tuhan, dia berdiskusi dengan Ibrahim. Kata Ibrahim, kau Tuhan, saya juga punya Tuhan. Tuhan saya bisa menghidupkan dan mematikan. Kata sang raja, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Kata dia, ini dua orang, saya sudah vonis dia akan dihukum mati. Tapi yang satunya saya bebaskan, satunya saya bunuh. Berarti yang satu saya hidupkan, satu matikan. Ini Tuhan Bahlul, bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu orang sudah mati dihidupkan. Kamu bisa enggak? Tapi dia tahu, dia ngeles. Dia bilang, ini dua orang saya sudah hukum mati. Yang satu saya bebaskan berarti saya hidupkan. Yang satu tetap saya bunuh berarti saya matikan. Padahal bukan itu maksud Ibrahim. Tapi karena dia enggak nyambung, Ibrahim pindah kepada yang lebih hebat. Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq. Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Kalau kau Tuhan, harusnya kau bisa mengatur alam semesta ini. Kau yang bikin aturan, kau bisa rubah. Fa'ti biha minal maghrib, maka datangkanlah matahari dari barat. Maka dia tidak mampu. Makanya di antara namanya mukjizat disebut dengan khawariqul adah, yaitu keluar daripada aturan alam. Contoh, api harusnya membakar, tidak membakar. Yang bisa bikin api tidak membakar siapa? Tuhan. Yang bikin api membakar Tuhan, yang bisa rubah cuma apa? Tuhan. Maksud saya mukjizat itu adalah perubahan aturan yang biasanya menunjukkan ada Tuhan. Karena yang bisa merubah aturan tersebut, yang membuat aturan itu juga. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh Nabi Muhammad SAW keluar dari tangannya air. Manusia gimana? Gak ada kerannya, tahu-tahu keluar air. Nabi Musa AS pukul batu, batu bukan sumber air, tahu-tahu batu ada keran 12 keluar air dari mana? Yang bikin aturan gini Tuhan pasti. Karena dia yang bisa merubah aturan. Makanya para anbiya diberikan mukjizat agar orang-orang percaya bahwasanya mereka utusan Tuhan. Buktinya apa? Dia bisa merubah aturan alam. Bisa merubah aturan alam ya. Seperti Nabi SAW makan nasinya bukan apa? Bukan nasi apa? Korma atau makanannya bukan tambah sedikit, tambah banyak. Aturan alam kalau dimakan semakin habis, buktinya tambah banyak. Siapa yang bisa bikin gini? Tuhan. Seperti itu ya. Jadi adapun penjelasan detail tentang mukjizat tentu banyak. Ini ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa saya sampaikan tentang dalil adanya Tuhan ya. Dan insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Silakan bebas ya tentang apa namanya